Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang part ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar kolom serta penulangannya. Nah, yang pertama-tama, seperti biasa, kita buka dulu jendelanya, maksudnya filenya sampai seperti ini, file yang kemarin. Lalu kita tekan shift, terus pencet kolom yang bagian konkret ya tentunya. Nanti akan muncul propertiesnya, untuk akan tampil seperti ini. Terus namanya misalnya saya kasih ukuran aja kolom 1. Terus biasanya profilnya kalau untuk rumah sederhana itu 15 cm kali 15 cm atau 150 dikali 150 seperti ini. Mutunya kita materialnya kita default aja, finishnya kosongin aja, kelasnya misalnya kita mau warna abu-abu. Terus tingginya semisalkan tingginya itu 4000 atau 4 meter. Terus case unitnya kita pilih yang case in place. Ini biasanya ada hubungannya sama schedule ya, cuman kalau yang educational version sepertinya fitur schedule-nya tidak include di dalamnya. Terus untuk concrete covernya atau slim buttonnya saya kasih default aja dari SNI 40 mili. Sini kita simpan di sini. Kita simpan di sini sebagai C1. Kita input di sini sebagai C1, terus kita save. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau buat kolom lagi, nggak perlu, maksudnya kalau mau pakai kolom yang sama nggak perlu buat lagi, tinggal dipanggil aja di drop down seperti ini. Oke, terus kita gambar aja seperti ini misalnya. Oke, udah. Terus mana lagi? Oke, udah. Terus ini ada. Ini karena belum tentu ya, saya kira-kira aja dulu. Terus ini juga. Oke, terus yang mana lagi ya? Yang ini. Terus yang ini semuanya digambar. Semuanya diklik aja kalau mau pakai. Oke, kalau dirasa udah semuanya, kita klik kanan pada mouse, terus kita pilih interrupt. Oke, udah selesai. Untuk ngepasin lagi, kita klik aja PDF reference modelnya. Ini. Oke, sepertinya udah semua ya untuk kolomnya. Terus oke, ini karena udah, jadi kita putar untuk tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini tingginya 4 meter seperti ini. Oh iya, karena rencananya saya mau pakai fondasi footplate, jadinya untuk bottomnya saya masukin di minus 500. Itu
sininya minus 500. Ini di stop dulu, ini dibuat minus 500. Karena udah. Nah, untuk cara ngegantinya, maksudnya biar yang lain bisa ngikut sama, caranya tinggal dipencet ini kuasnya, copy properties, terus tinggal di blok. Oh, sebentar, salah. Untuk reference modelnya bisa dimatiin dulu, caranya ke kubus ini, terus ininya dimatiin dulu. Yang bagian sini pindah ke properties, terus pilih ini copy properties, terus kita blok aja. Sebentar. Ini dimatiin dulu, select all-nya. Nah, udah dipastiin kalau ini selectnya parts ya. Jadi kalau misalnya kita pilih yang kursor ini, select all, itu tuh dia bisa milih semuanya, bisa milih grid, bisa milih bisa milih grid, bisa milih kolom atau balok. Tapi kan kita kan baru ada kolom, jadi bisa kepilih kolom, bisa kepilih gridnya. Nah, kalau misalnya ini dimatiin, terus yang nyala cuman select part, jadi kalau misalnya kita blok semuanya, ini yang keblok cuman si kolom-kolomnya aja. Nah, itu sama halnya kalau misalnya kita milihnya itu select rebar set. Kalau misalnya di sini kita ada yang pakai rebar set, begitu kita blok, yang kepilih cuman rebar setnya aja. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktekin yang select parts dulu. Sama ini diklik dulu, terus baru diklik copy propertiesnya, terus baru kita blok. Nah, kalau udah modify-nya nyala ini, berarti tinggal kita klik modify aja. Oke, udah selesai. Tentunya nggak semuanya kita pakaiin footpad ya, cuman beberapa aja untuk contoh. Oke, terus sekarang kita mau ngebuat atau ngegambar tulangannya. Nah, itu caranya gimana? Biasanya kalau gambar tulangan tuh bisa pakai application on component, tinggal ketik reinforcement. Nah, di sini ada kolom, atau kita klik kolom aja, ketiknya kolom. Nah, ini udah ada kolom automated reinforcement layout dan lain sebagainya. Cuman saya secara pribadi jarang pakai application on component karena ribet aja lihatnya. Biasanya saya pilihnya yang di bagian rebar set, yang ini. Nah, tentunya yang pertama kita mau ngebuat rebar setnya terlebih dahulu. Semisal ini untuk kolom-kolom struktural dulu ya teman-teman. Kolom yang non struktural dulu. Di denahnya dilihatin dulu lagi, jadi bisa kelihatan kira-kira mana yang memang kolomnya tuh cuman hanya untuk hiasan, sama yang kolomnya memang dipakai untuk untuk terstruktural. Oh ya, sepertinya yang 3 ini cuman arsitektur saja. Oke, misalnya kita pakai yang sini dulu ya teman-teman, karena ini kayaknya dipakai. Kita matiin dulu denahnya, terus kita pilih rebar set. Nah, di sini ada crossing rebar sama longitudinal rebars. Nah, karena saya maunya gambar sengkang dulu, makanya saya mau ngebuat pakai grid crossing rebars. Seperti ini. Nah, kenapa saya gambar sengkang dulu? Nanti saya jelaskan. Kita klik dulu, terus masuk ke properties. Nah, di sini ada gridnya, ada undefined, ada
ada DRA gini. Biasanya kalau di ASEAN pakainya SD 400 ya, yang dari Korea, tapi nggak saya masukin. Ini kita pilih undefined aja. Terus misalnya untuk tulangan sengkangnya saya pilih 8 aja. Nah, layer order number ini nanti saya jelasin, saya kasih nomor 1 dulu. Nah, ini ada spacing zone. Spacing zone itu kalau jadi jaraknya itu bisa diatur. Kalau di tekla sampai 5 total, maksimalnya sampai 5 bagian. Ini oke, coba kita bentuk seperti ini. Nah, kita deketin aja sampai kita klik. Kita liatin dulu. Oke. Nah, ini caranya gimana biar warnanya bisa berubah-ubah kayak gini. Ini pakai menu view di rendering, yang path wireframe, shaded wireframe, grayscale, dan lain sebagainya. Cuman biar lebih cepat kalian bisa pakai shortcutnya yaitu CTRL +1, +2, +3, sampai +5. Jadi dicoba-coba aja. Ini kita coba lagi yang bagian ini, rebar set, create crossing rebar. Terus kita klik ini. Nah, kan kita rencananya emang mau tertutup sempurna seperti ini ya, teman-teman. Karena udah kita di sini define the shape of rebar set to finish, press the middle mouse button. Nah, karena kita ini emang maunya kotak sengkangnya, jadi nggak bentuk U, jadi kita diemin aja. Nah, tandanya gimana kalau bakal ngebentuk yang sama atau beda? Kalau misalnya ngebentuknya kotak, ini warnanya ke highlight kayak kuning kehijauan kayak gini. Cuman kalau misalnya kalian matiin ya bisa aja kita klik. Jadi sengkangnya cuman ada di sisi yang ini aja. Jadi sengkangnya nggak berbentuk kotak gitu, jadi cuman garis aja. Contohnya misalnya kita klik. Nah, dia akan bentuk kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi dia cuman ada di sisi sebelah sini. Berbeda kalau misalnya kita klik, nah yang kotak ini kita klik ini, misalnya kita mau buat U ya, berarti diklik ini. Terus untuk ngeklik yang ini kita klik shift di keyboard kita, terus kita klik lagi di sini, terus kita baru pencet mouse tengah atau scrollnya. Nah, otomatis dia akan bentuk seperti ini, seperti itu. Nah, tapi karena saya maunya normal aja, jadi saya bikin kotak aja. Jadi secara default langsung dia kotak kayak gini. Langsung kita klik scroll pada mouse, otomatis dia akan bentuk kayak gini. Nah, ini kita interrupt dulu, terlalu besar ya sepertinya untuk size-nya. Nah, di sini kalian bisa milih number of space. Di sini ada spacing zone. Nah, di spacing zone-nya ini kalian bisa milih ada length-nya, ada number of space sama spacing-nya. Nah, kalau exact itu berarti udah pasti. Kalau target itu dia nggak pasti. Maksudnya kayak gini, misalnya saya kasih spacing-nya targetnya 200, tapi number of space-nya saya kasih exact-nya 15. Nah, nanti bisa aja jarak antara sengkangnya ini sebenarnya nggak 200, karena kita ngejarnya di jumlahnya. Gitu. Jadi kalau exact tuh udah terkunci harus 15 kayak gitu, karena permintaannya user seperti kita. Cuman biasanya kalau kita sebagai engineer kan biasanya ngitungnya jarak kan, nanti baru maksudnya kebutuhannya berapa dibagi jaraknya baru dapat jumlahnya. Nah, jadi berpatokannya ke jarak. Jadi biasanya number of space-nya diganti sebagai target, terus spacing-nya ini yang diganti sebagai exact. Jadi misalnya saya mau kasih 100, ini kita modify, nah dia otomatis akan mengubah jaraknya sendiri 100. Terus gimana kalau misalnya si spasinya tuh beda-beda, misalnya yang bawah ini
per 100, terus ini 100, terus yang tengah katakanlah 200, yang ujung sini lagi itu 150 atau 100. Nah, itu bisa diatur di tagline. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke sini, edit spacing properties. Sampai ada tanda plus-plusnya di sini. Seperti itu. Jadi nanti kalau di plus, pas kita plus, spacing zone-nya akan nambah jadi 2. Nah, spacing zone-nya ini akan berubah jadi 2. Jadi bisa kita lebih detailin lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada pilihan edit spacing zone-nya seperti ini gimana? Kalian bisa lihat di menu nih, rebar display option. Nah, ini kalian pastiin dulu ada semuanya ini. Karena kalau nggak ada, nanti kalian nggak bisa edit. Ini ada yang mati, dinyalain aja leg face-nya. Nah, leg face itu yang fungsinya untuk manjang-manjangin ini. Seperti itu. Leg face-nya belum berguna sih kalau untuk disengkang, biasanya untuk di tulangan longitudinal. Nah, ini kita edit dulu persebarannya. Ini tulangannya terlalu besar ya, misalnya kita kecilin lagi jadi 6. Modify. Nah, biasanya kalau ini terlalu kecil karena dengan kolom yang sangat kecil 150 kali 150, concrete covernya 40. Coba kita ganti concrete covernya jadi 1 cm gitu misalnya. Ini tidak sesuai aturan ya. Nah, tentunya dia lebih besar, tapi ini sebagai contoh aja. Seperti itu. Nah, misalnya kita sekarang ngatur sengkangnya, jarak antar sengkangnya. Nah, caranya sama, kita pilih kotak-kotak ini. Yang kotak ini kita pilih edit spacing properties. Nah, di sini ada tanda plusnya, kita klik aja plusnya, spacing zone 2, seperti itu. Terus kalau misalnya masih mau nambah lagi, yang sini kita klik aja spacing zone. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 3 spacing zone. Terus kalau misalnya masih mau lagi, kita pilih ini. Dia ada spacing zone-nya ada 4. Nah, ini maksimalnya sampai 5 kalau spacing zone. Nah, coba kita buktiin ya. Kita pilih lagi satu lagi. Oke, udah. Misalnya kita pilih lagi. Oh, masih bisa. Jadi masih terus sampai 14. Nah, kalau misalnya mau ngapus, caranya gimana? Caranya tinggal kita deketin kursornya ke tanda plus sampai bentuk kayak gini, terus kita pencet delete di keyboard kita. Otomatis dia bakal kehapus sendiri. Jadi ada 5 spasi zona 5 zona spasi. Karena kita butuhnya 4, kita hapus lagi salah satunya. Sama, kursornya digerakin ke tanda plus, jangan dipencet, cukup klik delete di keyboard, otomatis dia kehapus sendiri. Oke, selanjutnya karena ini udah zonanya udah 4, sekarang kita ubah aja, misalnya ini jadi ini kan total panjangnya total tinggi si kolomnya itu 4,5 ya teman-teman. Jadi bisa diubah per yang khusus 500-nya aja, yang bawah itu yang bakal kita ganti. Itu caranya di di sini. Ini panjangnya bisa kita pilih absolute, terus ini kita kasih 500 karena yang bawah. Terus spacingnya kita misalnya mau rengkat jadi 100, kita lihat daerah mana yang bakalan paling kecil lagi. Oh ya, jadi yang spacing zone 1 tuh di bagian bawah ya teman-teman, karena ada 500 ininya. Terus misalnya yang spacing zona 2 berarti yang sebelah sini, ini kita mau kasih absolutnya, kita kasih 4000 dibagi, sebentar ya, kita kasih relatif, jangan sebentar.
dihitung dulu 1300, kita bisa masukin di sini absolutnya jadi 1300 lah. Terus saya mau jaraknya tetap 100, eksaknya kita modify. Oke, terus yang jarak keduanya ini sebentar. Ini kita ubah absolut. Ini kita ganti 1400. Untuk eksaknya misalnya saya taruh 200. Kita modify. Nah, nanti dia nyesuaiin 200 1400. Jadi jaraknya agak jauhan seperti ini untuk lebih jelasnya. Terus yang ini spacing zona 4, berarti yang paling atas ini kita kasih absolut, ininya kita ganti sama 1300. Terus jaraknya kita jadiin 100 aja. Oke, eksaknya. Oke, udah, terus kita klik aja. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi kelihatan ini yang ini rengket, yang bagian sini agak menjauh, terus ini rengket lagi seperti itu. Jadi bisa diatur. Nah, terus yang kedua ini kan masih tulangannya masih seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalnya mau didetailin jadi kayak ada kaitnya yang 135 derajat, itu caranya gimana? Caranya kita klik reinforcement-nya, terus kita pilih end detail. Nah, di sini kita ada hook, namanya hooknya itu ada yang 90 sama 135. Biasanya kalau di SNI pakainya 135. Seperti itu. Terus misalnya kita masukin aja di sini 135. Jadi kan kalau 135 tuh di sisi sini sama di sisi sini, karena itu kita buat dua-duanya. Di sisi sebelah sini dulu pertama. Nah, otomatis dia akan bengkok sama yang sisi sebelah sini. Otomatis dia akan bengkok sendiri. Di interrupt. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi kelihatan lebih rapi. Seperti itu. Nah, kalau semisal kalian nggak mau yang sampai ada banyak kayak gini, ini bisa di start offset minimumnya bisa kalian pilih eksak sama eksak, terus kalian ganti 50. Nah, ini udah mengubah, jadi agak ada jaraknya di bawah. Yang atas juga ada jaraknya sedikit. Seperti itu. Oke. Kalau udah selesai, sekarang kita gambar tulangan longitudinalnya. Sebentar. Oke. Sekarang kita gambar tulangan longitudinalnya. Nah, sama tulangan longitudinalnya itu cara gambarnya saya pakai reverse set. Terus pilih yang create longitudinal reverse. Kita klik. Nah, di sini ada ukurannya ya. Misalnya saya mau pakai ukuran 10. Nah, ini spacingnya saya belum pakai. Nah, caranya gimana? Makanya kalau reverse set yang longitudinal, nah kalau misalnya karena kan tulangan longitudinal itu kan menerus dari atas ke bawah, bentuknya panjang. Coba kita lihat di sini. Biar ada gambaran 3D. Nah, kayak gini ya, tulangan longitudinal itu yang ungu ini ya, teman-teman. Jadi dari atas ke bawah. Nah, kalau dari atas ke bawah, kita nggak bisa ngasihnya seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, nanti hasilnya akan aneh. Hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di Tekla itu, kalau misalnya kita naruhnya seperti ini, tulangannya malah jadinya seperti ini. Jadi malah ke samping gitu. Nah, caranya gimana kalau gambar longitudinal?
Caranya sama, kita tentuin dulu ini kelasnya biar nggak bingung nanti, kita kasih warna biru aja. Nah, layer numbernya ini kita kasih nomor 2. Nah, nanti saya jelasin. Terus ini kita pilih, kita bentuk seperti ini, terus kita baru pilih yang sebelah sini dulu aja. Sebelah sini, biar kalau kita milih yang sebelah ini, yang warna hijau ini, otomatis dia akan turun dari atas ke bawah. Misalnya ya seperti ini. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Gitu, kan menyesuaikan. Nah, terus sekarang kita atur aja ini kita klik. Terus di bagian ini yang kotak-kotakan tadi ini, sebentar, kita klik dulu, terus kubusnya ini kita klik, ini dinyalain. Terus nah ini karena kepanjangan kita hapusin. Nah ini karena satu, oke udah, kita kasih target aja karena belum ada. Oke, misalnya kita mau ngasih 2 ya. Mana tulangannya? Nah ini kan baru di sini. Coba kita mau kasih number of space-nya, kita kasih 1. Nah dia akan ngikutin. Jadi spasinya ini ada 1. Nah spacingnya ini misalnya jangan ditarget ya, kita kasih eksak aja. Misalnya katakanlah kita nembak aja 150 gitu. Oh terlalu panjang, jadi nggak bisa. 125 misalnya, nggak bisa juga. Kita 100. Lalu ini juga ya. Oh oke, nah ini diaturnya gimana? Ini kan terlalu maju. Ini kita aturnya di start offset sama end offset. Kita pilih yang minimum aja untuk kedua-duanya, terus kita modify. Nah, otomatis dia udah nyesuaiin sendiri. Seperti itu. Nah, ini kan baru yang sisi sebelah sini ya. Yang sisi sebelah sini belum ada tulangannya. Nah, caranya gimana? Caranya sama. Kita klik aja. Terus biar kita nggak gambar lagi, kita pilih copy spesial, terus kita pilih mirror. Ya, kita klik aja. Nah nanti kan kita bingung nih, ini kita harus masukin berapa. Jadi kita tinggal klik midpoint ke sini sampai ke sini, nanti dia akan ngitung sendiri angle-nya, YO-nya berapa, terus kita pilih copy. Nah otomatis dia udah ke mirror sendiri. Seperti itu. Nah jadi kalau tampak 3D-nya akan seperti ini. Nah gini. Nah sekarang saya jelasin kenapa sih harus pakai layer number seperti itu. Fungsinya apalah? Layer number ini fungsinya untuk naruh lapisannya si tulangan. Jadi kan misalnya nih kita naruh sengkangnya ini kan di layer nomor 1. Kalau misalnya kita naruh di layer nomor 2, berarti dia di layer nomor 3 misalnya. Berarti nanti si sengkangnya ini ada di dalamnya tulangan longitudinalnya. Nah seperti contoh seperti ini. Kita modify. Nah dia akan di dalam, kan tulangan tadi kan sengkang kan tidak seperti itu, sengkang kan di luar sendiri, makanya saya kasih sengkang itu di nomor 1. Jadi maksudnya nomor 1 terluar seperti itu. Sama untuk tulangan longitudinalnya itu kalau misalnya dia di nomor 1, dia malah tabrakan sama sengkangnya, kan itu nggak boleh. Nah jadi kita kasih di nomor 2 seperti itu. Jadi ini fungsinya layer order number ya, seperti itu. Nah gimana kalau misalnya kita mau ganti ukuran selimut betonnya? Apakah nanti ukuran sengkang sama kolom, maksudnya bentuk sengkang di kolom sama longitudinal reinforcement-nya itu akan menyesuaikan? Nah harusnya sih menyesuaikan. Misalnya kita ganti ini jadi 20 gitu aja, kita modify. Nah otomatis dia akan lebih kecil seperti itu. Cuman ininya juga harus diubah lagi. Jadi untuk yang pertama kali kan udah harus tentuin dulu mau berapa selimut betonnya, terus harus atur di layer numbernya biar nggak tabrakan seperti tadi. Itu. Nah ini udah selesai contoh kolom tulangan kolom untuk satu ini ya, untuk satu
satu kolom, tulangannya udah jadi. Terus misalnya kalau kita mau copy gimana? Kalau copy yang satu-satu itu kan kesusahan, satu-satu itu kan kesusahan. Kita pakai namanya ini, yang di bawah ini. Pertama kita matiin dulu select all-nya, terus kita pilih rebar set. Kenapa pakai rebar set? Kita milihnya karena tadi kita gambar tulangannya itu kan pakai rebar set, makanya yang dinyalain tuh rebar setnya. Dan di sini ada select rebar groups, terus yang rebar groups itu yang ini. Saya nggak pernah pakai, jarang banget. Yang kalau select single rebar tuh ya cuma satu-satu aja. Padahal kita mau ngopi si keseluruhan tulangannya ini. Nah caranya gimana? Kita pilih aja select rebar set, terus kita blok. Nah otomatis yang ke blok ini cuman si tulangan-tulangannya aja. Terus kita copy itu. Nah copy-nya gimana? Biar gampang kita klik kanan aja. Kita pilih copy spesial, kita pilih to another object. Seperti itu. Kita klik aja. Terus kita klik di sini. Oh sebentar. Oh sebentar. Ini kita blok dulu, terus kita copy spesial to another object, kita klik objek sumbernya dulu, kan objeknya ini, terus kita baru pilih tempat dimana kita mau ngopi. Misalnya kita mau ngopi di sini, kita klik aja. Nah otomatis dia akan keubah sendiri. Nah terus kan ini kan masih ini ya, masih yang selimutnya yang masih tebel banget itu. Jadi kita ubah aja, nyesuaiin sama yang ini. Kita klik aja, terus baru masuk ke sini. Kita pilih modify. Nah, otomatis dia bakal ngikutin sendiri. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau disamain semua, bisa aja. Ini kita klik, ini dimatiin dulu. Terus kita copy. Copy-nya di sini. Copy properties, terus kita blok aja. Nah baru kita modify. Nah nanti nyesuaiin. Nah dengan cara yang sama kita bisa nih langsung ngopi-ngopi si tulangannya ini. Sama kita pilih rebar setnya dulu yang dinyalain, terus kita blok, kita copy spesial to another object, klik sumbernya dulu, sumbernya kolom ini berarti kita klik, terus baru kita klik sini. Nah terus baru deh keseluruhannya. Set. Oke, udah, terus kita interrupt. Oke, untuk kolomnya udah selesai. Seperti itu. Nah, terus ini sekalian aja apa enggak ya? Enggak usah aja deh. Oke, untuk tutorial gambar kolom cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.